terjadi pencaplokan tanah milik dari Dotu Roring, di mana tanah tersebut dari status tanah perorangan dirubah menjadi tanah adat dan dirubah menjadi tanah negara. Fenomena ini terjadi kurun waktu pada pemberontakan masa lalu, sehingga berubahlah status tanah tersebut secara tidak patut oleh penguasa-penguasa waktu itu. Dan turunan dari Dotu Roring sendiri tidak berdaya menghadapi penguasa yang melakukan penekanan, perampasan atas milik mereka. Kini perampasan terjadi lagi. Pencaplokan itu dilakukan oleh, kuat dugaan, adalah pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan institusi terkait lainnya. Mereka melakukan pengrusakan dan penyerowotan serta menguasai tanpa hak atas tanah pasar lama milik dari turunan Dotu Roring. Persoalan tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2022, atau kira-kira 2 hari lagi masa berakhir atas hak pengelolaan berdasarkan undang-undang, di mana status kepemilikan atau hak pengelolaan dari Pemda Minahasa sudah berakhir. Nah, proses ini pernah terjadi melalui mekanisme peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tondano. Dalam proses hukum tersebut, pihak tergugat dan kawan-kawan, salah satunya adalah Pemkab Minahasa Selatan, dalam amar putusan menyebutkan eksepsi mereka ditolak oleh karena tidak memiliki bukti-bukti terkait dengan klaim mereka, sebagaimana dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Tondano. Sementara penggugat yang melakukan gugatan atas pengambilan retribusi serta penguasaan pengusaha-pengusaha di pasar tersebut, itu kurang yang digugat atau terjadi berkurangnya atau tidak mencukupinya gugatan bagi para pihak. Nah, kurangnya pihak itu yang menjadi putusan, sehingga kemudian dalam syarat formilnya yang tidak terpenuhi tersebut, proses pemeriksaan pokok perkara tidak berlanjut, sehingga putusan itu menjadi NO. Nah, ketika proses itu telah ditangani oleh pengadilan sampai pada tingkat ingkrah, maka proses peradilan itu sampai pada eksekusi atas keputusan apapun, menang atau kalah, NO dan sebagainya, itu harus dilakukan oleh pengadilan yang berkompeten terhadap eksekusi untuk lahan-lahan tersebut. Nah, dalam proses tersebut sepatutnya pihak yang merasa menang melakukan permohonan untuk menggugat, untuk melakukan eksekusi atas hasil dari mana amar putusan. Kemudian pihak pengadilan yang untuk memenuhi permintaan pihak yang memenangkan, maka akan
meminta beban-beban biaya-biaya tertentu agar terpenuhinya permintaan eksekusi dari pemohon. Dan proses itu akan dilakukan melalui proses unmaining atau pemberitahuan kepada pihak pemohon yang kepada tergugat atau yang kalah untuk mengikuti keputusan dari pihak pengadilan. Namun faktanya tidak ada upaya-upaya yang dilakukan atau tidak ada terlibat atau melibatkan pihak pengadilan untuk melakukan eksekusi dengan tahapan-tahapan sampai pada di mana setelah eksekusi pengadilan akan memberi kepada pemohon atas hak-hak berdasarkan keputusan tersebut. Nah, yang terjadi pihak Pemkab Minahasa Selatan yang bukan sebagai pemenang, bukan sebagai yang dimenangkan dalam perkara tersebut, melampaui wewenangnya melakukan perbuatan pidana berupa penyerobotan, pengrusakan, dan penyalahgunaan jabatan, serta patut diduga telah melakukan penggelapan dokumen tertentu. Nah, atas dasar itu kemudian keluarga telah berupaya untuk menghambat, jangan sampai kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Lakukanlah upaya hukum apabila saat ini ketika dikuasai lewat pengadilan. Tetapi Pemkab begitu merasa sebagai penguasa, merasa sebagai pemimpin di daerah tersebut, melakukan perbuatan melampaui kewenangan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dengan instansi terkait membuat informasi dan berita hoaks terkait dengan bagaimana tata aturan yang sebenarnya yang harus terjadi secara patut, termasuk institusi terkait memberikan hoaks kepada masyarakat. Nah, atas perbuatan tersebut, maka pihak keluarga akan melakukan upaya-upaya hukum atas perbuatan pidana tersebut.